Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam di atas kemudahan-kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan di dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Al-Quran Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyuna untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam khususnya dan umat manusia dimanapun mereka, siapapun mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah telah nyatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, bahkan alam semesta ini. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan Rasulullah SAW telah menyampaikan, mengajarkan Islam yang turun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril dengan segala kemudahan-kemudahan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umat manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Qalaha thalatha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sampai 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad-dinu illa ghalabahu fasyaddidu. Dan tidaklah agama ini dipersulit, melainkan agama itu akan mengalahkannya. yakni setiap kesulitan-kesulitan yang dilakukan di luar dari agama, maka akan dikalahkan oleh agama. Walan yushaddad dinu illa ghalabahu fasyaddidu wa qaribu wa abshiru
wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'in minad duljah. Maka berlakulah pertengahan. Lalu berusahalah mendekati yang paling sempurna. Jika kalian tidak mencapai yang sempurna, maka mendekati yang paling sempurna. Bergembiralah dengan pahala yang Allah sediakan bagi kalian bersinambung terus menerus, qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit terus. Sampai Nabi katakan agama ini mudah. Inna fi dinikum yusrun. Maka bagi siapa yang beragama mengamalkan Islam ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis-hadis yang sahih tentunya, maka akan mendapati so'bun, dia akan mendapati kesulitan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan menyampaikan Islam dengan mudah. Dan siapapun dapat mengamalkan Islam manakala dia menegakkan Islam, beramal di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, siapa yang meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapati kesulitan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam mengamalkan Islam ini. Karena dalil, hujjah, bayan telah cukup bagi umat manusia, bagi umat Islam khususnya, di dalam mengamalkan Islam, mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu juga telah menyatakan bahwa agama ini sangat mudah dan Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kami menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Bahkan tidak boleh seseorang berlebihan di dalam beribadah, tetapi dia menyebabkan sulit bagi dirinya, menyulitkan dirinya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang memaksakan diri untuk sholat, sementara dia dalam keadaan ngantuk. Kata Nabi, kalau ngantuk jangan sholat, tidur dahulu. Atau berusaha dia agar tidak mengantuk, lalu dia mendirikan sholat. Karena Nabi SAW larang orang yang sholat dalam keadaan mengantuk. Boleh jadi dia harusnya berdoa kepada Allah, memuji Allah, malah dia mencaci maki Allah, dia menzolimi dirinya dengan perkataan-perkataan, lafaz-lafaz yang diucapkan yang tidak dia terkontrol karena ngantuk. Ya. Nabi SAW pernah tegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, inna na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarkud hatta yadhhaba anhun naum fa innahu idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Apabila salah seorang dari kalian mengantuk saat melakukan sholat, maka hendaklah dia tidur sehingga rasa kantuk itu hilang darinya. Jadi tidak ngantuk lagi, karena apabila ia sholat dalam keadaan mengantuk, maka dia tidak tahu. Barangkali dia bermaksud memohon ampun, ternyata dia malah mencaci dirinya sendiri. Boleh jadi dia memuji Allah, malah merendahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang dilarang di dalam beribadah. Guluwan fid din, berlebih-lebihan, sehingga menyiksa diri, sehingga keluar dari apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berakibat buruk bagi orang yang mengerjakan itu. Ada satu riwayat lagi ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Nabi melihat ada tali yang membentang di antara dua tiang masjid itu. Lalu beliau tanya, tali apa ini? Ini mereka menjawab, ini tali miliknya Zainab. Jadi apabila dia lelah, dia berpegang padanya, bertumpu pada tali itu. Ya, maka Nabi bilang lepaskan. Ya. Hendaklah salah seorang di antara kalian mendirikan sholat di saat dia semangat dan dia telah malas, hendaklah dia tidur. Jangan memaksakan diri. Ya. Kata Nabi SAW, tidak boleh melakukan seperti itu. Sampai dipaksakan sholat dalam keadaan dia mengantuk, dia menahan diri, sampai dia bertumpu pada sebuah tali misalnya. Ya. Dilarang oleh Nabi SAW.
dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza hablum mamdudun baina sariyatain faqal ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bih faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hullu li yusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Nabi masuk ke dalam masjid, ternyata ada tali yang membentang di antara dua tiang, ya, yakni tiang masjid. Dalam satu riwayat Muslim dikatakan wa baina sariyatain, ya. Ini yang membentang antara tiang satu ke tiang yang lain, ya. Maka beliau bertanya, ini tali apa? Tali apa ini? Lalu orang-orang menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Jadi apabila dia lelah, ya, ketika dia berdiri dalam sholat, lalu dia berpegang pada tali ini, maka Nabi SAW bersabda, lepaskan tali ini. Hendaklah salah seorang dari kalian melakukan sholat di saat dia semangat, dan apabila dia telah malas atau dia ngantuk, hendaklah dia tidur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak sekali penjelasan Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih tentunya. Bagaimana sikap seorang muslim dan mukmin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dia mengerjakan sesuatu kecuali dengan dalil, ya, dan tidak dia meninggalkan sesuatu kecuali dengan dalil. Dan semua dalil itu akan menyebabkan kemudahan bagi siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan sesuatu berdasarkan dalil dan meninggalkan sesuatu berdasarkan dalil, dan bersemangat di dalam beragama dibutuhkan, tetapi semangat tidak cukup kecuali bersama semangat diiringi dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah, dengan bayan yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.